Pengakuan Insanul Fahmi di podcast Dr. Richard Lee mengenai pernikahan sirinya dengan Inara Rusli memicu kecaman keras, terutama dari netizen yang budiman dengan akun @asamlambungmelanda. Netizen yang berbakti tersebut menuduh Fahmi melakukan manuver playing victim yang manipulatif di hadapan publik. Klarifikasi Fahmi yang berputar-putar dan diwarnai air mata diklaim untuk melindungi aib istri justru dianggap upaya halus menjelek-jelekan Wardaty Namawa. Netizen yang budiman ini secara tegas mendesak agar publik tidak memberikan toleransi terhadap perselingkuhan dan menolak menerima drama penuh kepalsuan tersebut. Kecaman keras juga dilayangkan terhadap alasan Fahmi menikahi Inara, yaitu karena ia mendambakan istri dengan intonasi nada bicara yang lembut. Dalih ini dinilai konyol dan tidak pantas dijadikan pembenaran atas tindakannya. Selain itu, netizen yang budiman ini menepis anggapan bahwa Inara adalah korban murni kebohongan Fahmi mengenai status talak. Ia mendesak Wardaty Namawa agar tidak memberikan kelonggaran dan terus melanjutkan tuntutan hukum terhadap Fahmi dan Inara. Sikap ini menunjukkan desakan kuat publik agar keadilan ditegakkan. Oke, langsung saja ya. Ini baru banget diupload di podcastnya Dr. Richard Lee ya. Masih anget banget. Nih cowok abis bikin klarifikasi ya. Nih cowok yang lagi rame diperbincangkan satu Indonesia, yang kemarin dibilang diduga selingkuh sama Inara Rusli. Ternyata di sini dia mengakui bahwa dia udah menikah sama Inara Rusli. Buset, kata gua kagak sanggup nonton sampai akhir. Karena apa? Muak banget. Gua relate banget sama yang komen ini. Gua udah muak banget. Gua nonton setengah doang. Muter-muter nih orang kalau ngomong. Banyakan nangisnya. Maksud gue selesaiin aja dulu satu-satu. Lu mau apa dulu? Mau nangis dulu. Cerita dulu ya. Kita orang bukan terharu lihat lu nangis begitu ya. Pengen ngegebuk yang ada ya. Dr. Richard juga ada-ada aja. Pasan dia nangis mulu tuh. Dr. Richard segala bilang, kamu kalau butuh waktu kasih tahu saya. Kagak usah dikasih waktu, Dok. Biarin aja dia ngap, sesak napas tuh. Karena dramanya sendiri kebanyakan nangis begitu. Lu tahu cerita dia muter-muter, say. Pinter ngomong banget. Dibilangnya, saya nggak mau ya buka kejelekan aib istri saya. Pokoknya dia tuh istri yang soleha, dia istri yang baik ya. Kalau saya ceritakan, Dok, itu aib keluarga saya udah bacot. Itu namanya lu udah jelek-jelekin, goblok ya. Itu namanya lu udah jelek-jelekin. Dia ngomong begitu, lu tahu, diulang lu dari awal sampai tengah-tengah podcast, sampai akhir kagak tahu gua, kagak nonton soalnya. Dia ngomong begitu mulu, bezir. Intinya dia mau jelek-jelekin istrinya yang lagi ngelaporin dia sama Inara tuh kan, ya kan? Playing victim, lu berasa so oke lu ngomong begitu, ha? Terus lu tahu, dia bilang begini, demi Allah, Dok, demi Allah, saya awalnya kenal Inara itu bener-bener niatnya itu bisnis, nggak ada niatan mau nikahin Inara, nggak ada. Ya iyalah tolol, dimana ada ceritanya orang yang pada ujungnya menikah itu waktu mereka ketemu awalnya langsung punya, gue bakal nikahin orang ini, ya kagak ada, setan, goblok. Kata gue ya, buat istri sahnya udah ya, jangan kasih kendor, laporin aja dua-duanya ya. Pinter ngomong nih orang, gue lihat pinter banget ngerangkai kata Terus intinya dia ini menikah lagi tuh ya, alasannya karena istrinya yang pertama tuh intonasi nadanya kagak bisa santai gitu, kagak bisa lembut. Kata gue, lu nikah aja sono sama customer service ya, atau sama paduan suara Lu kalau pengen banget punya istri kayak Nikita Willy, ya lu contoh suami Nikita Willy bersikapnya bagaimana. Lu kalau pengen punya istri kayak bidadari, lu siapin dulu surganya. Bikin rumah kayak neraka berharapnya istri kayak bidadari. Mana ada bidadari neraka? Ya tolol. Kagak ada tempat buat selingkuh, tau kagak lu? Nangis mulu. Terus ya, gue lihat di podcast ini Dr. Richard udah ke distract ya. Dr. Richard nih merasa si Inara ini dibohongi sama dia orangnya. Karena dia ya bilang ke Inara udah talak 2 istrinya dan lagi proses cerai. Itu mah bukan si Inara dibohongi, Dok. Inaranya yang kedemenan ya.
ada maksud di balik itu ya. Mana ada dibohongi begitu. Orang mah kalau memang lagi dimabuk cinta ya, sabar atuh, sabar. Tunggu aja proses cerai selesai beres baru nikah. Ini si Nara kagak sebego itu dong, kagak sepolos itu. Ada maksud itu kenapa dia masih mau jadi istri kedua juga. Udah, kata gua mah penjarin aja ya, yang kasih kendor, kagak ada tempat buat selingkuh, tau gak lu. Kemarin aja giliran si Inara tuh lagi abis banget cerai sama si Fir'aun tuh ya, semua pada simpatik ya, dapat endorse, diundang kemana-mana ya. Sekarang gimana nih kalau udah begini, ini cowok juga ada-ada aja. Dari awal bilangnya saya ini nggak merokok, nggak mabok, nggak main cewek, nggak aneh-aneh. Ya, lu dari awal udah aneh. Lu bukan nggak aneh-aneh, lu dari awal udah aneh. Udah aneh, tau gak lu? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Shock banget. Berarti selama ini isunya tuh bener gitu. Astagfirullahaladzim. Takut sama Allah, tapi melakukan hal yang di luar nalar. Gue gak bisa komen lagi, kalian yang komen aja deh. Sekedar meluruskan, jadi Inara Rusli dan Insanul Fahmi itu mereka sudah menikah. Dan Inara menikah dengan Insanul karena Insanul telah mengatakan bahwa dia sudah mentalak 2 istrinya. Jadi tidak sepenuhnya salah Inara, karena laki-laki ini dia mengabu-abukan statusnya sebagai seorang suami atau sebagai seorang budak. Untuk yang selanjutnya silakan netizen nilai mana yang benar dan mana yang salah. Guys, Inara Rusli sama Insanul Fahmi udah resmi nikah ya. Kalian kalau mau tahu detailnya bisa nonton podcastnya Dr. Richard sama si Insan ini. Fix kali ini yang terakhir nih aku mau bahas. Aku cuma mau ngasih pendapat ya dari podcastnya. Emang nih laki ini menurut aku belum cocok jadi suami. Satu labil, kedua nggak tegas. Karena di podcast tuh dia bilang kalau dia itu udah nikah hampir 7 tahun. Di 1 tahun pertama katanya masih romantis, terus di 6 tahun terakhir itu udah mulai banyak konflik. Ya emang rumah tangga kan hujannya gitu. Terus dia bilang katanya yang menjadi masalah karena Mawa ini kalau ngomong intonasinya tuh tinggi dan ketemu Inara itu lemah lembut, intinya gitu lah. Dan dia bilang dia nggak ada maksud kok di sosmednya nggak posting anak istri karena katanya dulu di lini bisnisnya ada yang ngancam keluarganya. Ya seenggaknya kan di bio bisa ditulis ya sudah menikah. Intinya itu si Insan sama si Inara ini ketemu Juli, nikah sebelum tanggal 8 Agustus, dan si Inara taunya si Insan itu udah talak 2 istrinya karena si Insan bilang katanya dia udah talak 2 kias gitu. Ya tapi namanya talak 2 tuh kan belum bener-bener cerai, masih bisa rujuk. Kenapa lagi mau buat nikah sama si Insan? Harusnya Inara bilang dong, selesain dulu deh rumah tangga kalian baru gitu kan, bisa kayak gitu. Ya intinya nasi udah jadi bubur teman-teman. Intinya aku cuma mau kasih tahu jangan coba-coba nikah muda kalau mentalnya belum siap. Terus buat perempuan jangan tiba-tiba mau langsung diajak nikah. Lagi kalau dia bilang udah talak 2 istrinya, ya harusnya kita cari tahu dulu finalnya gimana. Buat Mbak Mawa, sabar ya. Insya Allah ganti dengan situasi yang lebih baik dan lebih bahagia ke depannya. Podcast ini berhasil jadi satu-satunya podcast yang bikin gue percaya kalau misalnya ada laki-laki tulus di luar sana. Di podcast itu gue ngeliat bintang tamunya menangis gitu ya, karena dia udah ketahuan kalau misalnya ya memiliki istri yang lain tanpa persetujuan dari istri sah dan segala macem gitu kan ya. Terus juga udah ketahuan kalau misalnya ternyata ada buktinya berupa video gitu yang kurang lebih kayak 2 jam. Dan kayak disitu dia nangis guys, dan dia mengakui kesalahannya. Gue bener-bener salut banget sih sama orang yang kayak gitu. Dia tidak ada menyalahkan orang lain, dan dia bener-bener kayak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Menurut gue laki-laki yang kayak gitu tuh udah jarang banget gitu ya. Dia tuh gentle banget mengakui segala macam kesalahan dia. Sampai nangis-nangis gue bener-bener gak tahan banget ngeliatnya, dan kayak gue ngerasa ikut sedih sih ya ngeliatnya. Kayak setulus itu loh air matanya. Gue adalah orang yang sangat amat peka gitu ya terhadap situasi dan juga lingkungan yang terjadi. Menurut gue air mata itu 100% bener-bener alami, dan juga kayak itu bukan air mata karena kebodohan dia, tapi air mata penyesalan, dan juga kayak dia bisa berubah guys. Dari semua pembahasan yang gue terima gitu ya di podcast itu, menurut gue bagian paling sedih adalah ketika laki-laki suami gak punya tempat untuk pulang gitu ya, menurut dia ya kan ya. Terus solusinya adalah ya istri baru guys. Itu kayak
Sedih banget menurut gue. Tiap orang itu pernah berbuat salah ya guys ya. Intinya adalah kayak ya udah, yang penting dia mengakui kesalahannya gitu kan. Dan juga mau bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi, pengen membenarkan lagi gitu ya. Kayak menurut gue pantas sih diberikan kesempatan kedua. Anyway, gue bisa bicara seperti ini karena ya yang pada dasarnya hati gue tuh lembut aja gitu ya guys ya. Dan gampang untuk dibodohi dan dimanipulasi. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Bye bye, semoga masalah cepat selesai ya.